Ibu Bapak dan Saudara terkasih, baik yang di dalam gereja maupun yang di rumah saja, sekali lagi selamat pagi. Tadi saya memang mencoba melihat siapa yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Saya ingin lihat usia yang ada di kiri dan di kanannya. Kalau lihat usia yang di kiri dan di kanannya, ada anak-anak, tapi juga ada opa, ada oma, lalu di sebelahnya ada anak kecil. Dugaan saya adalah bahwa mengantar anak sekaligus mengantar orang tua. Di atas juga saya lihat ada anak-anak, pasti diantar orang tuanya. Mengapa begitu? Coba lihat Injil hari ini. Dikatakan begini, jika seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau sekarang ini ngajak oma, ngajak opa, ngajak orang tua, ngajak anak, ngajak istri, gak layak dong ikut ke gereja, datang ke gereja. Jadi datang ke gereja harus sendiri dong, karena harus membenci orang tuanya, bahkan membenci istrinya. Itu tidak dikatakan membenci suaminya loh ya. Membenci, tentu saja yang dimaksudkan membenci sesama pasangannya. Tapi coba perhatikan. Tapi justru bagian bacaan kedua tadi dikatakan bahwa kita pun malah harus menganggap orang lain sebagai saudara. Yang dulu dianggap budak, sekarang dianggap saudara. Apakah Santo Paulus juga tidak melaksanakan apa yang dikatakan Yesus hari ini? Nah, disinilah tentu kita harus memahami kehendak Yesus lebih dalam lagi. Tapi catatan pertama adalah mengingat kita tahu bahwa dalam tradisi di Gereja Katolik di Indonesia bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Nah, catatan pertama terkait dengan apa itu Kitab Suci. Kadang-kadang ada yang melihat begini, kita harus melaksanakan apa yang dikatakan Yesus kata per kata. Apa yang ditulis di dalam kitab suci. Jadi kita harus membenci orang tua. Ya nanti dulu dong. Apa maksud Yesus sesungguhnya? Nah, di sini catatan pertama terkait dengan apa sih kitab suci bagi kita. Bagi orang Katolik terutama, saya katakan terutama, karena mungkin saja saudara-saudara kita dari gereja yang lain menafsirkan sedikit berbeda, oke lah, itu tafsiran mereka. Tapi gereja Katolik melihat bahwa kitab suci bukan kitab hukum. Kalau hukum kan harus diartikan kata per kata dan dilaksanakan sedekat mungkin dengan apa yang tertulis. Nah, kitab suci bukan itu. Kitab suci bukan kitab hukum. Melainkan sebuah kitab rohani. Tetapi saya mungkin akan sedikit menjelaskan atau membagikan pandangan saya sendiri terkait dengan kitab suci. Kitab suci itu bukan kitab hukum, tetapi apa? Surat cinta. Surat cinta dari Tuhan kepada saya dan saya kepada Tuhan. Mungkin ibu bapak yang mungkin seusia saya atau sedikit lebih senior, pernah dong nulis surat cinta gitu kan. Yang anak-anak sekarang kan bukan surat cinta, tapi Twitter cinta atau WhatsApp cinta gitu lah. Atau bahkan mungkin podcast cinta. Tetapi mari kita perhatikan bagaimana kalau surat cinta pasti diekspresikan dengan penuh perasaan. Nah, kalau penuh perasaan itu kan dengan ungkapan-ungkapan, dengan perumpamaan-perumpamaan, dengan ekspresi-ekspresi kata-kata yang indah. Nah, kata-kata yang indah tentu saja tanda petik sedikit lebay, artinya sesuatu yang besar. Tetapi maksudnya bukan pertama-tama yang besar itu, yang tertulis itu, tetapi intinya apa? Zaman dulu kan suka dikatakan misalnya seorang perempuan, wah engkau adalah bunga yang sangat indah. Tetapi apakah memang bunga dalam arti bunga? Tentu saja bunga dalam arti kiasan. Demikian juga kitab suci. Kita harus mengartikan itu. Intinya apa? Bukan kata-katanya. Dengan kata lain,
Sekali lagi, menerjemahkan kalimat kata-kata dalam hukum itu selalu harus kata per kata, bahkan dalam arti tertentu menyempit, tetapi kalau dalam kitab cinta, seperti juga kitab suci, kitab sastra, dalam arti tertentu lebih meluas. Wah, oke. Intinya saja adalah, mari jangan terjebak pertama-tama dengan menerjemahkan kata per kata lebih dahulu. Kita harus melihat intinya. Nah sekarang, yang kedua. Lalu intinya apa dengan perintah Yesus hari ini? Salah satu cara membaca Alkitab adalah menghubungkan dengan kalimat yang lain. Jangan sepotong-sepotong. Bagaimana menghubungkannya? Mari kita lihat. Bahwa tadi apa kata Yesus, bahwa bencilah orang tuamu, bencilah papamu, bencilah mamamu, bencilah opamu, bahkan bencilah anakmu, bahkan bencilah istrimu. Wah, kalau bencilah istrimu nanti suami-suami hore gitu kan. Enggak. Lihat apa yang dikatakan Yesus. Setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Melepaskan diri dari segala miliknya. Nah, kata milik ini yang harus didalami. Apa artinya? Kita merasa memiliki banyak hal. Ada dua arti yang mau, atau dua pemaknaan yang mau ditegaskan Yesus supaya kita terhindar dari segala macam yang menghalangi kita bertemu dengan Yesus. Memiliki orang tua, memiliki istri, memiliki anak. Yang pertama-tama tentunya adalah bisa membahayakan kita sehingga kita tidak bisa memprioritaskan Tuhan. Demikian juga kalau kita ingat, Yesus pernah berkata kepada pemuda kaya, jualah milikmu, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin dan ikuti aku. Yesus pernah mengatakan begitu bukan? Apakah kita harus jadi miskin supaya jadi ikut Yesus? Enggak juga. Tapi yang dimaksud, hati-hati dengan memiliki. Karena apa? Kalau kemudian kita merasa hidup kita tergantung dari hal itu, kita bisa lupa Tuhan. Bisa tidak memprioritaskan Tuhan. Prioritas kita pada hanya yang tanda petik menguntungkan kita. Ini bahayanya. Bahwa kita harus mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi istri, mengasihi suami. Justru itu bagaimana kita mengasihi dengan mewujudkan kasih Allah. Bukan untuk memiliki. Sedikit sharing kecil. Saya biasanya berpesan kepada pasangan-pasangan yang baru saja menikah. Atau saya berkati di dalam pernikahan. Perkawinan Katolik seharusnya tidak mengatakan bahwa aku sudah punya istri, aku sudah punya suami, tapi aku sudah menjadi suami atau menjadi istri. Karena apa? Perkawinan Katolik adalah memberikan diri. Jadi kalau kita merasa aku sudah punya istri, hati-hati. Itu hanya untuk kepentingan ego kita. Demikian juga harta, demikian juga punya anak, demikian juga punya orang tua. Kalau tidak hati-hati, kita terjebak di dalam hanya sekedar menguntungkan diri, menguntungkan ego, sehingga melupakan Tuhan. Jadi kasihilah orang tua, istri, suami, anak-anak, sahabat, dengan ketulusan untuk memberikan diri supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan, apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina, kau lakukan bagi aku. Jadi dengan kasih itu kita tetap harus mengasihi, bukan membenci. Karena yang mau dikontraskan Tuhan adalah kalau kita justru dengan tanda petik judul mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi istri atau suami, justru lupa akan Tuhan. Itu yang kedua. Nah yang terakhir, terkait dengan kata memiliki. Ingat lagi apa yang tadi saya katakan, bahwa kita harus menghubungkan apa yang dikatakan Yesus secara lebih utuh ketika dia mengatakan bahwa
Yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bahaya yang kedua dari kata milik adalah memperlakukan orang lain sebagai objek. Bukankah begitu? Kalau kita tidak hati-hati, seperti tadi saya katakan, aku punya istri, aku punya suami, yang dicari adalah keuntungan diri sendiri. Nah, maka tadi saya katakan, perkawinan di dalam Katolik, demikian juga hubungan keluarga, demikian juga hubungan persahabatan, bukan untuk aku, tetapi untuk yang dikasihi. Nah, di sini tiba-tiba teringat saya bahwa apa yang ditulis di dalam Santo Paulus dalam bacaan kedua juga menjadi relevan. Terutama dalam hidup kita sehari-hari, bukan dalam konteks hidup berkeluarga, tapi dalam relasi kita dengan mereka yang membantu kita di rumah, para ART misalnya. Tadi dikisahkan bahwa Santo Paulus berpesan agar Onesimus yang adalah budaknya minta kepada kawan-kawannya jangan memperlakukan Onesimus sebagai budak tapi sebagai sahabat. Apa artinya untuk kita? Ini persis penerapan bagaimana kita mengasihi mereka yang tampaknya hanya menguntungkan diri kita. Kita tetap mempunyai relasi-relasi pekerjaan, relasi-relasi yang mungkin dalam arti tertentu saling menguntungkan, tapi dari pihak kita jangan terpaku hanya untuk diri sendiri. Termasuk kalau ibu bapak di dalam konteks hidup berumah tangga dan di rumah, mungkin pertanyaannya bagaimana kita memperlakukan ART, kita memperlakukan sopir atau driver, memperlakukan satpam. Jangan-jangan hanya sebagai alat, jangan-jangan hanya sebagai objek yang menguntungkan kita. No, hari ini mari kita juga ingat apa yang dikatakan Santo Paulus, perlakukan mereka sebagai sahabat, perlakukan mereka sebagai manusia, perlakukan mereka juga sebagai ciptaan Tuhan yang patut dihargai. Di sanalah kita akan sungguh-sungguh menjadi berkat dan menjalankan kehendak dan terang Tuhan ini. Mari kita bersama-sama menjadi berkat dan Tuhan memberkati kita semua.